Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini kita ngobrol santai tapi ya cukup penting sih bagi kita. Nah, seringkali kita merasa begitu cepat melewati hari-hari yang kita jalani. Hari ini minggu, terus tanpa terasa udah masuk minggu berikutnya. Tugas minggu ini belum selesai tapi udah masuk tugas berikutnya. Kok terasa cepat kali? Apakah waktunya yang dipercepat atau kitanya yang lambat? Teman udah berhasil di bidangnya tapi kita masih diam di tempat. Well, itu semua berkaitan erat dengan waktu. Yuk, beberapa menit ke depan kita sharing santai berkenaan dengan topik kita pada hari ini, yaitu 8 nasihat tentang waktu. Ya, sebenarnya apa sih definisi waktu itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sedangkan skala waktu merupakan interval di antara dua keadaan atau kejadian, atau sederhananya lama berlangsungnya suatu kejadian. Jadi langsung saja, ada 8 advice atau nasihat bagi kita semua tentang waktu. Yang pertama, atur waktu sebaik mungkin. Yang kedua, optimis dengan waktu. Yang ketiga, buat perencanaan yang serius. Keempat, biasakan tepat waktu. Kelima, belajar dari masalah. Enam, maksimalkan waktu. 7. Pahami bahwa waktu itu terbatas. Ke-8, hargailah kehidupan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu atur waktu sebaik mungkin. Atur waktu sebaik mungkin jika kita tidak ingin semua waktu itu terbuang. Gunakan dengan bijaksana dan sepenuhnya untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk kebaikan kita. Yang kedua, optimis dengan waktu. Seiring berjalannya waktu, nasib kita dapat berubah. Jika semula kadang kita berada di bawah, waktu bisa membuat kita berada di atas. Begitu juga sebaliknya. Tugas kita adalah berdoa dan bekerja keras agar kita selalu memiliki nasib yang baik. Walaupun masih berada di bawah, kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Kita tetap memiliki kesempatan yang besar untuk berada pada posisi atas. Teruslah bersemangat dan tetap berdoa dan berusaha. Bahkan ketika Anda sudah berada di posisi atas, Anda tidak boleh sombong dan menghina orang-orang yang ada di bawah Anda. Ingatlah bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Sehingga dalam hitungan detik kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Jika Tuhan ingin mengambil semua milik kita, kita tidak akan memiliki apapun. Banyak orang yang memiliki masalah dan merasa sedih. Masalah berat menimbulkan kesedihan yang teramat dalam. Namun seberat apapun itu pasti akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Maka bersabarlah dengan waktu. Yakinlah bahwa rasa sakit akan sembuh jika kita sudah melewati waktunya. Itulah mengapa kita harus memanfaatkan waktu dengan baik sebagai obat untuk mengatasi segala macam kesedihan. Yang ketiga, buat perencanaan yang serius. Hidup harus mempunyai tujuan. Tujuan itu dapat dicapai jika kita memiliki perencanaan yang matang. Oleh karena itu, buatlah rencana mengenai hal-hal apapun yang ingin kita lakukan. Buatlah target pencapaian dalam periode waktu tertentu. Ingatlah bahwa orang sukses selalu membuat perencanaan yang matang dalam hidupnya. Ia juga menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat demi mewujudkan mimpinya. Kemudian yang keempat, biasakan tepat waktu. Jadilah orang yang tepat waktu sehingga kita mampu mencapai kesuksesan lebih cepat daripada orang yang tidak pernah bisa tepat waktu. Membiasakan diri untuk tepat waktu itu bukan hal yang mudah, tapi kita bisa melatihnya. Cobalah untuk selalu datang tepat waktu atau lebih awal dari jam yang dijanjikan. Lama-kelamaan cara itu akan menjadi suatu kebiasaan baik yang bisa kita lakukan dengan mudah. Kelima, belajar dari masalah. Pengalaman adalah guru terbaik yang bisa didapat dalam kehidupan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari seiring berjalannya waktu. Akan selalu ada masalah yang akan kita lalui. Namun, masalah-masalah itu justru mengajari kita tentang makna hidup yang sesungguhnya. Jika kita merintis bisnis misalnya, ya kita akan memiliki banyak pengetahuan setelah melakukannya beberapa lama. Bisnis adalah dunia yang sangat mungkin dipenuhi dengan kegagalan. Tapi orang yang bijaksana akan mengambil hikmah dari kegagalan yang dialaminya, sehingga ia kemudian mampu berbuat lebih baik. Yang keenam, maksimalkan waktu. Lakukan hal-hal positif yang berguna demi masa depan kita. Waktu merupakan investasi jangka panjang karena kita bisa mengelola kehidupannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga dapat meraih kesuksesan melalui pengelolaan waktu yang baik. Orang yang bijak akan menghabiskan waktunya melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun
orang lain. Waktu tak pernah bisa diputar kembali, jadi isilah waktu kita dengan hal-hal yang berguna sebaik mungkin. Yang ketujuh, waktu itu terbatas. Manusia tidak lama hidup di dunia. Takdir kematian sudah tertulis dan kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, dalam mendapatkan hidup yang baik, kita harus mensyukuri waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan mengisinya secara bermanfaat. Atur waktu sebaik mungkin. Nah, untuk bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu, kita harus lebih ekstra dalam memanfaatkan waktu yang kita miliki. Kita juga tak perlu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang relatif menyita waktu. Nah, kegiatan itu akan menghabiskan banyak waktu yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, manfaatkan waktu Anda sebaik-baiknya. Kesempatan yang ada tidak akan bisa terulang kembali. Jadi, gunakanlah kesempatan yang kita miliki saat ini. Kesempatan yang baik hanya akan datang kepada orang yang pandai memanfaatkan waktu dengan baik pula. Yang kedelapan, hargailah kehidupan Anda. Hargailah kehidupan Anda dengan menghargai waktu. Setiap jam, setiap detik, setiap menit, bahkan setiap detik yang kita lalui merupakan hal yang sangat penting dalam hidup. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, meskipun hanya sebentar. Orang yang membuang waktu adalah orang yang tidak bisa menghargai kehidupannya. Orang yang bijak akan selalu menghargai waktu yang dimilikinya. Ia memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sehingga ia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berguna dalam hidupnya. Perhatikanlah setiap hal kecil. Menit demi menit akan menjadi waktu yang bermakna apabila Anda memanfaatkannya dengan baik. Isilah waktu kita dengan sesuatu yang berharga dalam hidup. Jangan pernah ada menit yang terbuang sia-sia. Inilah kunci sukses yang bisa kita lakukan. Dengan memperhatikan hal-hal yang kecil, maka hal-hal besar pun dapat kita jangkau. Impian besar akan tercapai bila kita berkenan melalui sebuah proses yang berjalan perlahan. Sedikit demi sedikit, kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil. Tidak ada orang sukses instan tanpa usaha atau perjuangan yang sungguh-sungguh. Sikapi masa lalu Anda yang buruk dengan tenang. Kita tidak perlu terlalu terpuruk meratapi masa lalu sampai menyiakan waktu saat ini. Tidak akan ada yang bisa mengubah peristiwa masa lalu. Untuk menebus kesalahan, fokuslah pada masa depan kini dengan berusaha berbuat lebih baik dan tidak melakukan kesalahan seperti dulu. Cobalah untuk memperbaiki diri daripada hanya meratapi masa lalu. Agar bisa menjalani hidup dengan bahagia, kita tidak boleh tersandera oleh masa lalu. Anda harus selalu optimis dan fokus terhadap apa yang saat ini Anda jalani demi menggapai masa depan yang lebih baik. Itulah kunci meraih kebahagiaan. Masa lalu yang suram bukan alasan bagi kita untuk tidak bisa bahagia. Kesedihan bukan diratapi, tetapi untuk dilupakan sehingga berganti dengan keceriaan. Manfaatkan waktu yang kita miliki dengan baik. Ya, kejenuhan mungkin saja terjadi. Jika kita merasa bosan dengan aktivitas keseharian, cobalah cari solusi untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Ya, mungkin saja kejenuhan terjadi karena kita melakukan kegiatan yang monoton. Oleh karena itu, cobalah untuk mengubah kebiasaan kita dengan kebiasaan yang baru, sehingga tercipta suasana baru. Namun ingatlah bahwa perubahan kebiasaan harus disertai dengan memperhatikan aspek kemanfaatan. Kita harus mencari kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mengisi waktu sehingga hidup kita lebih berkualitas. Jangan berputus asa ketika dalam masa sulit. Ingatlah bahwa waktu akan terus berjalan tak peduli apa yang sedang kita rasakan. Jangan buang waktu untuk meratapi kesedihan. Jadi yang perlu kita garis bawahi, waktu merupakan komoditas yang terbatas. Semua orang mempunyai sumber waktu yang sama, yaitu 24 jam atau 86.400 detik setiap hari. Namun tidak semua orang bisa memanfaatkan waktunya. Banyak orang yang justru membuang waktu tersebut secara percuma. Hal itu menunjukkan bahwa tidak setiap orang mampu mengatur waktunya dengan baik. Terkadang kita tidak menyadari waktu itulah hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Padahal manusia bisa menggunakan waktu sepenuhnya untuk investasi masa depan. Kita tidak bisa menabung atau menyimpan waktu. Jadi kalau misalnya waktu hari ini tidak bisa kita gunakan, maka besok waktu hari ini tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi dia sudah lewat. Jadi jika kita tidak menggunakan waktu secara maksimal, sisa waktu akan diambil kembali oleh Tuhan dan kita akan diberikan waktu yang baru pada hari berikutnya. Waktu tidak akan pernah kembali. Jika kita menghabiskan waktu dan bersedih atas masalah yang kita hadapi, kita akan rugi karena kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kadang kita tidak percaya bahwa sebenarnya waktu bisa menghapus kesedihan.
Hal itu bisa kita dapatkan jika kita memiliki semangat tinggi untuk melawan kesedihan. Nah, menurut para ilmuwan, manusia mengukur waktu dengan cara seolah-olah terdapat dentang jam yang berjalan di dalam kepalanya. Tanpa sadar, kita menghitung setiap detik untuk meninjau seberapa banyak waktu yang terlewat. Salah satu yang kita rasakan adalah waktu terasa lebih cepat atau lebih lambat dalam momen tertentu. Inilah yang sering kita alami. Ya, kok bisa? Alasannya, hal itu terjadi karena saat merasa senang, kita fokus pada apa yang kita kerjakan sehingga kita tidak menyadari seberapa banyak waktu yang terhitung oleh otak. Selesai dari pekerjaan, kita hanya memiliki sedikit waktu untuk dihitung. Hal itulah yang membuat kita merasa waktu berjalan begitu cepat. Saat kita merasa bosan, kita berharap waktu akan berjalan dengan cepat. Masalahnya, waktu justru sangat lambat. Ketika tak ada hal yang kita kerjakan, perhatian kita teralihkan pada perhitungan waktu yang dilakukan oleh otak sehingga terasa banyak waktu yang berjalan. Semakin kita siaga terhadap berjalannya waktu, semakin lama pula rasanya waktu terlewati. Ketika Anda merasakan emosi yang kuat seperti rasa takut, maka waktu terasa sangat lambat. Hal ini terkadang-kadang muncul saat hal buruk akan terjadi, misalnya ketika kita jatuh sakit. Dalam studi ilmiah, saat kita diperlihatkan sesuatu yang menakutkan selama beberapa detik, maka kita merasa telah menatapnya lebih lama dari waktu yang sebenarnya. Sahabat, tidak ada yang bisa menggantikan kerugian kita ketika kita kehilangan waktu. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan setiap waktu dengan bijaksana. Jangan biarkan waktu terbuang sia-sia, karena waktu tak dapat berputar kembali. Kita harus mampu mengatur waktu untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang harus diselesaikan. Usahakan setiap pekerjaan selesai tepat pada waktunya, sehingga pekerjaan itu tidak menumpuk. Jangan pernah menunda suatu pekerjaan, karena bisa kehilangan waktu yang longgar untuk menyelesaikannya. Biasakan datang tepat waktu untuk acara apapun, agar kita bisa bersikap disiplin dengan menghargai waktu. Kita harus lebih menghargai waktu dengan memanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Waktu akan terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan. Misalnya giat belajar, giat bekerja, melakukan berbagai aktivitas positif dan sebagainya.